Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan spiritual seorang muslim, kalimat la ilaha illallah itu memiliki kedalaman makna yang sangat luas dan tidak terukur. Namun di akhir zaman seperti sekarang ini, kalimat yang dikenal sebagai kalimat syahadat itu juga sering kali dikerdilkan maknanya hanya sebatas tidak ada Tuhan selain Allah saja. Padahal bagi kita yang sudah lama memeluk Islam, kalimat la ilaha illallah itu harusnya mempunyai makna yang lebih dalam dan lebih luas lagi. Maknanya tidak sebatas hanya tidak ada Tuhan selain Allah saja, melainkan seperti yang dijelaskan oleh Al-Mukarram Guru Bakhit berikut ini. Mari kita simak videonya. Jangan lagi la ilaha illallah itu diartikan dengan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu zikir orang hanyar berislam. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya selain Allah. Ini orang Allah. Kita sudah puluhan tahun Islam, kadang macam itu lagi artinya. Jangan jadi mu'allaf baumuran. Kenapa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Jangan lagi itu artinya. Ibnu Abbas mengata, la ilaha illallah itu artinya la nafi'ah wa la dharra. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan, wala mu'izza wala mudhillah, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan, wala mu'tiya wala mani'a, dan tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah, illallah, kecuali Allah. Nah, itu artinya la ilaha illallah. Ya, benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Guru Bahit, karena memang syahadat itu bukan hanya tentang pengakuan keesaan Allah saja, tetapi juga tentang pemahaman diri kalau Allah itu maha segalanya bagi hidup kita. Selain itu, bagi kita yang sudah lama memeluk Islam, kalimat la ilaha illallah itu juga merupakan benteng diri dan penegasan ulang bahwa kita itu siap tunduk pada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang diterangkan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Habib Lutfi berikut ini. Mari kita simak videonya. La ilaha illallah. Ucapan ini bukan kalimat di lisan saja, tapi zikir yang mampu mengingatkan anda dengan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. La ilaha illallah. Lihat kalimat ini. Illallah, Allahu. Tidak disebutkan nama Allah. Saya ulang, tidak disebutkan nama Allah. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kecuali menunjuk pada beberapa makna yang utama. Satu, menunjuk pada pengesaan. Pengesaan. Kalau dalam bahasa Quran disebut dengan ahad. Ahad. Konsekuensi dari kalimat ini adalah, jika Anda sudah menjadikan Allah hanya yang satu, maka tidak boleh ada terfikirkan atau bahkan tersikapi dengan tindakan yang mengarahkan bahwa Anda, mohon maaf, mengakui atau bahkan misalnya memikirkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar berucap. Sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti semua jiwa raga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya kepada Allah saja. Pengertian paling singkatnya, hanya Allah Tuhan yang dipertuhankan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, yang ada yang diyakini selain Allah, padahal dia mengakui la ilaha illallah misalnya, maka kalimat la ilaha illallahnya punya persoalan dalam dirinya. Ada yang salah dengan kalimat itu. Nah, kalimat ini disebut oleh Al-Quran dengan nama ahad. Makanya ketika memperkenalkan nama Allah disebutkan ahadnya. Ya, ketika bertanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, siapa Rabb yang dimaksud? Kamu hanya mengatakan Tuhanmu Rabb. Karena ketika ditanya siapa Tuhanmu, qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Kata orang Quraisy, kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza dan sebagainya. Siapa Rabb kamu? Turunlah surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, yang disebut Rabb itu huwa Allah. Ketika menyebutkan Allah, turun ininya ahad. Jadi kalau sudah Anda katakan mantap Allah, ahad, tidak ada yang lain. Diawali kalimat la ilaha illallah ismi. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Artinya benteng yang sangat kokoh dan kuat. Sekali lagi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, orang itu juga masuk ke benteng tersebut. Kita mengharapkan apabila masuk ke benteng pasti dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaminan dari mana? Dalam rezekinya, dalam semuanya dimudahkan, tapi semuanya itu perlu didukung oleh kita.
keyakinan yang mantap dalam zikir dan di dalam berdoa. Jangan sampai kita mempunyai prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bi husnudzan, dengan prasangka yang baik kepada Allah taala. Allah taala berfirman apa? Ana ida dhanni abdi bi. Saya bagaimana hambaku di dalam prasangkanya. Kalau prasangkanya kepada Allah Ta'ala baik, akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Tapi apabila prasangkanya kepada Allah Ta'ala jelek, maka mereka akan memetik kejelekannya orang itu sendiri. Maka dari itu pentingnya zikir sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami dan meresapi makna dari syahadat ini dengan baik dan benar, agar itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga tercermin dalam tindakan dan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang umat Islam yang benar-benar menuhankan Allah dengan sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi hamba Allah yang sempurna akidah dan akhlaknya.